Ferry. Ko Ferry ben duluan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi ngobrol sama salah satu rekan goes. Ini sebetulnya saya tuh sudah kenal lama banget. Ya 5 tahunan lebih ya. Iya, 5 tahunan lebih ya. Lebih. Ya kurang lebih 5 tahun ya. Ngerti ya. Ngerti lah gitu. Terus awalnya itu saya yang goes duluan sebelum pandemi. Terus biasa kan, tiba pandemi, banyak nih produk-produk goeser pandemi pada mulai ikutan. Ini salah satunya adalah Ko Ferry. Produk pandemi. Nah, yang mau kita bahas kali ini adalah kuat dalam waktu yang singkat. Pirang sih? Ya setahun ya kali ya. Oh, setahun. Oke. Pandemi kapan? 2020. 2020. Ya setahun setengah ya sekarang. Setahun setengah. Prestasinya ya. Luar biasa. Kemarin baru aja menang race musuh bareng Mas Agus. Nah, ini saya mau bahas itunya sih. Kenapa kok bisa sih gitu? Pasti kan banyak orang nih. Banyak orang yang goes itu mau kenceng, mau kuat, dan ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, ini adalah Ko Ferry ini adalah salah satu sosok yang menurutku itu berhasil. Gimana Ko Ferry? Apa kabar? Baik. Apa kabar ya? Baik. Rutinitas goes? Iya. Sekarang gimana? Sekarang saya itu paling goes yang penting rutin aja. Yang penting rutin. Yang penting rutin. Kalau saya sih seminggu paling kalau nggak ada acara nih. Kalau nggak ada acara ya paling 3 sampai 4 kali. Kalau nggak ada acara. Kalau ada acara luar kota gitu ya mungkin 2 kali, sekali gitu. Tapi yang penting rutin aja. Berarti gitu. Inilah ya. Ya sewajarnya orang goes lah ya. Artinya nggak sing tiap hari gitu. Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Rabu, Kamis. Kurang kuat yo. So ya. Artinya masih ada waktu-waktu untuk kegiatan yang lainnya. Ya tapi istirahat kan juga harus istirahat kalau goes. Oh iya benar. Katanya, salah satu bagian dari latihan. Nah, dulu. Oh iya, sebelumnya ini. Jadi buat yang belum nonton, di video saya itu ada kemarin itu race antara Ko Ferry sama Mas Agus. Pada waktu sebelum race itu saya sudah menduga pemenangnya sebenarnya. Pemenangnya itu Mas Agus. Podo. Loh itu dugaan loh. Mbak Yamti pun juga bilang gitu loh. Aku takut Mbak Yamti, Mbak jago siapa? Mas Agus. Kowe takon aku ya jago Mas Agus ya nih. Oh iya. Oh kowe dhewe berarti ya ragu. Ya ora ragu sih, cuman yo piye yo nek ditakoni wong, piye kowe kudu menang lho. Lah wong genah kuat kono kon menang piye. Ya itulah. Jadi rutenya itu ada di Musuk dan kalau saya lihat di Strava ya, Strava sebelum race itu pun waktu tercepatnya itu dipegang oleh Mas Agus. Kemudian saya juga sering goes sama Mas Agus. Kalau lihat cara Mas Agus goes kan sangat lincah. Kemudian ya pada intinya persentase menangnya lebih berat ke Mas Agus lah pada waktu itu. Nah, tetapi kenyataannya pada saat finish itu dimenangkan oleh si Ko Ferry. Nah, ini kita akan bahas dari mulainya, kemudian apa aja sih yang dilalui dia kok bisa sekenceng itu dalam waktu yang singkat. Oke, kita hitung mundur dulu nih Ko Ferry. Waktu race? Bukan loh. Oh, piye? Mau mulainya. Oh, mulai goes. Ya. Mulai goes itu saya kan tahun 2020. 2020. Bulan tengah tahun lah ya kali ya. Tengah-tengah corona itu kapan? Juli ya kali ya. Berarti corona yang pertama kali. Corona pertama kali. Itu pun belum mengenal sepeda sama sekali. Jadi dulu belinya sih MTB pertama. Oke. Dulu aku beli MTB. Ya itu cuma ikut-ikut teman-teman yang mulai bersepeda juga. Jadi awal-awal tuh sama-sama nggak tahu sepeda semua, pingin nyepeda. Belinya MTB. Ya produk pandemi itu ya. Produk pandemi semua, satu grup. Semua masyarakat bersepeda ikut-ikutan. Oke, Juli pertengahan tahun 2020. Oke, setelah itu kan goesnya cuma kota-kota, cuma cari makan. Tapi gitu sama grup itu, grup pandemi semua. Terus lama-lama kok
seneng, seneng sepeda. Terus Tertantang. sedikit tertantang. Padahal dhisik tak tawari. Kan MTB dhisik jan. Tak tawari road bike ora gelem ya. Lah ya kuwi, terus kan suwe-suwe ndelok road bike kok yo apik, ndelok ning Instagram kok yo bentuknya apik ini terus. Nggak tahu road bike itu apa sebenarnya. Oke. Terus lama-lama lihat-lihat terus, wah kok jadi tambah seneng road bike. Akhirnya terus beli road bike. Nah itu yang United itu road bike pertamaku. Berarti tertarik karena looks-nya lebih ini. Kok keren gitu loh. Oke, lebih kok keren terus katanya bisa kenceng apa ya kan pingin nyoba. Pingin nyoba. Kalau MTB nggak dapat itunya. Nggak dapat feel-nya. Apa ya? Ya cuman biasa ngono ya MTB, kurang keren. Pada saat itu kan kayaknya lebih keren road bike ngono ya. Sing bungkuk. Pengen nyoba ngono lho, intine pengen nyoba. Slim fit. Itu bulan Agustus September. Itu baru beli road bike pertama. Itu pun enggak mudeng. Road bike itu harus gimana, pokoknya asal beli. Sampai akhirnya kan salah size tuh, geden aku. Geden loh ya, kegeden. Oh, salah size. Kan pertama nggak tahu, nggak ada yang bilangin aku. Road bike itu harus ternyata size-nya harus sesuai sama postur tubuh, terus ternyata banyak aturannya road bike itu. Awal-awal nggak tahu. Fit profile. Itu belum masuk komunitas berarti? Belum masuk komunitas road bike sing yang sudah senior itu. Belum. Ya itu sama-sama teman-teman produk pandemi semua itu. Pada nggak tahu sepeda, pada buta road bike, pingin nyoba road bike. Jadinya beli road bike, salah ukuran, kebesaran. Pokoknya kelihatan apik sih neng foto. Pokoknya ketok keren sih. Bayar. Oke. Ora mudeng karbon ki apa? Wheelset apa? Kudu piye? Ukuran piye? Alloy sing piye? Enggak tahu sama 3 sekali. bulan lah itu ya. Itu bulan September 2020. September baru beli pertama itu. Terus lama-lama nyepeda lama-lama ya namanya orang nyepeda kan lama-lama rutenya makin jauh. Semakin tertantang, semakin pingin kenceng gitu-gitu kan ya. Terus lama-lama ya tanya-tanya orang, terus ternyata tahu ada sepeda frame-nya karbon gitu-gitulah. Jadi lebih tahu dikit-dikit. Oh ternyata karbon mungkin lebih enak, terus wheelsetnya harus gini, harus gitu. Ternyata kan banyak aturannya road bike. Harus gini. Wah ya menarik itu. Semakin tertantang lagi. Terus akhirnya tuku Polygon kuwi aku. Yang S7 itu. Padahal itu masih digoreng pada saat itu. Kayak bejan-bejanan itu sih. Itu berarti bulan Februari. Orang juga. Ya pada tahun itu juga. Tahun piro ya kayak. Bulan akhir tahun. November atau Oktober ngono lho. Pingin jajal karbon pas kayak. Terus intinya semakin tertantang terus intinya. Memang pada saat itu Polygon paling ini ya, paling familiar di orang-orang awam ya. Betul, orang-orang awam. Kalau orang-orang lama tetap milihnya tetap merek luar kali ya. Merek luar ya. Ya oke. Kalau kita newbie ini ya Polygon dulu sih. Terus setelah itu masih belum kenceng sih nek aku lihat. Saya pernah riding bareng sama Ko Ferry, tapi pada saat dia pakai United ini saya belum pernah riding bareng. Terus pada saat beliau pakai Polygon S7 sudah. kopi susu itu, saya beberapa kali nyalip beliau. Jadi ya pada intinya saya bisa di peloton depan, dia di peloton belakang lah. Itulah itu belakangnya belakang. Terus kemudian postur tubuhnya masih gini. Melebar di samping di depan. Oke, terus kan itu berarti akhir tahun 2020 terus aku ketemu Ko Ferry lagi awal tahun 2021 aku review Polygon S7-nya itu. Ya. Kan? Oh iya. Aku sempat review tuh. Enggak tahu akhir tahun atau awal tahun 2021. Oh iya benar. Terus dijual toh? Dijual. Itu belum kenceng tuh. Iya, belum kenceng. Masih kewer-kewer. Masih belakangnya jauh-jauh. Tapi udah masuk komunitas tuh. Wes tuh nak pas mbek kowe kae wes. Tapi lagi jajal-jajal kayak. Wes melu SCC ya? Melu musuk gitu, melu musuk. Melu musuk. Oke. Pertama kali lho aku melu musuk kuwi sik mbek kowe kae.
Itu pertama kali ya? Pertama kali. Oh, sing dirimu WhatsApp anu ya? Ya, Wah, ora nek koncone. ora ning koncone, wah piye iki? Kok nek ditinggal. Ditinggal. Tapi ya wis nekat wae wis. Oke, Nyoba. nyinggung sedikit komunitas ya. Jadi, Cover ini ada beberapa teman yang di circle-nya itu awalnya tadi ngepit bareng pada saat MTBN gitu. Tapi pada nggak berani ikut komunitas karena mungkin nggak kenal atau nggak nggak kenal, takut kewer, takut ditinggal, takut brodol. Ya yes, pokoknya itu nggak nyaman di situ. Makanya mereka mending gue sendiri. Nah, padahal kalau kita ikut komunitas banyak itu sisi positifnya. Sisi positifnya cepet itu bagusnya. Cepet apa Gi? Cepet meningkat performanya tuh cepet banget. Nah itu penting. Pengetahuannya maksudnya. Semua. Maksudnya kayak kemampuan performa berdasarkan pengetahuan yang didapatkan dari komunitas itu loh. Ya karo awake dhewe kan dadi luwih tertantang juga ya? Tertantang pasti toh. Nah, ikut komunitas. Tapi harus ikut komunitas itu yang memang lebih kuat dari dirinya sekarang. Iya. Kalau komunitasnya lebih sama istilahnya aja. Sama atau di bawahnya ya gitu-gitu ya toh. Gitu-gitu toh. Ini kan ngomongin konten band cepet toh, naik performa toh. Ya, berarti harus ngikut peleton atau grup yang lebih kuat atau lebih senior gitu. Nah ini penting nih. Harus. Selain pengetahuan, artinya kan nanti dari senior-senior kan pasti ngasih masukan. Oh, kamu kurang gini. Oh, sepedamu bagusnya gini. Terus kamu kalau nyepeda harus gini, heart rate-nya harus gini. Kan banyak pengetahuan kan banyak. Heart rate harus gimana, cadence, terus kapan kita harus nge-push, kapan harus jaga stamina dulu. Jangan terlalu nge-push di awal atau gimana lah, banyak banget. Nah, itu kan senior-senior yang tahu. Oke. Yang itu tidak bisa kita dapatkan di YouTube ya? Tidak bisa. Artinya di media online itu nggak bisa ya? Tidak bisa. Artinya kita harus praktis langsung sama teman-teman yang ada di situ. Teman-teman yang di situ, di rute itu kan bisa ketahuan. Oh, kamu di sini itu harus gini misalnya. Nek nanjak gini, nek turun gini, itu kan lama-lama tahu. Oke. Kan banyak coach-coach di situ kan banyak coach-coachnya. Tapi bener sih, gabung komunitas itu adalah sisi positifnya ya. Jadi jangan sampai salah pergaulan nih. Nah, iya maksudnya salah pergaulan nih. Salah pergaulan itu salah komunitas. Oh ya. Artinya ya cuman yang huri-huri toh. Ya. Tujuannya apa dulu sih tujuannya? Nah, tujuannya meningkatkan performa ya harus ngikut komunitas yang lebih senior dan lebih kuat pasti. Lebih kuat dari kita. Oke. Nah itu. Soalnya kan kita harus katanya coach-coach ya ini ya. Kita kalau gowes itu kan harus nge-push biar performanya kita meningkat. Jadi limitnya kita misal di sini. Orang lain kan limitnya udah di atas yang kuat-kuat. Nah, kita kan berusaha ngikutin dia. Jadi kita harus nge-push terus naik secara bertahap ya. Break the limit kan. Limitnya kita di sini harus di pol kene gitu. Ubah-ubah terus lama-lama kan bisa naik gitu. Oke. Wah, bahasanya sudah bahasa atlet cuy. Break the limit. Push the limit. Waduh, push the limit. Nah, push the limit. Nah itu berarti gitu. Pentingnya soalnya ikut peleton kita pasti kan ngikutin depannya kan. Nah, kalau depannya kita lebih kuat, maksud kita kan nge-push. Ya, nge-push ya sekuatnya kita di mana? Kalau gue sendiri nggak ada depannya, kita capek dikit ya udahlah pelan gitu. Nah itu loh. Itu pelan. Itu jadi limitnya nggak nyampe limitnya kita. Belum sampai limit kita udah melan. Itu kalau gue sendiri. Kalau sama yang lebih kuat kan, yuk Bu Antar terus kan kita udah sampai limit. Depannya kita tuh Bu Antar kan kita harus nge-push dikit lagi paling enggak lah. Dikit lagi lah baru brodol. Berarti brodol misalnya pasti. Analoginya kalau gitu. Ada 20 km di hari pertama itu kita copot di kilometer ke-5, hari kedua harus bisa copot di kilometer ke-7. Ya, paling enggak gitu. Ya. Hari ketiga harus bisa copot di kilometer 9. Nah, kebetulan saya suka yang gitu-gitu, maksudnya tantangan gitu ya, kayak men-challenge diri sendiri gitu ya. Dulu kan misalnya kayak di Musuk itu jantis brodol gitu. Wah, pengen nyobone soben tekan dia ngono. Coba lagi, coba terus. Nah, itu ya penting. Rutin. Harus rutin. Tapi orang ngoyo ya?
Artinya Mas Ko Ferry Wi. kan ya ngikutinnya. Ngoyo sih, ngoyo no. Ngoyo no. Oh ngoyo tuh. Piye Oh, enggak, maksudnya ngoyo? waktu goesnya tuh. Seminggu sekali kan musuh. Oh Artinya ya, nggak setiap hari enggak terus- usah bari jangan, harus jangan dirantet gitu ya, tetap harus ada jedanya. Hmm. Oke. Nggak kuat jantungnya. Oke. Katanya loh ini ya, ngepus ya paling nggak seminggu 2 kali aja, 2 kali 3 kali lah. Oh iya tuh. Yang sekali recovery. Oh. Jadi ini ngono, ya nggak ngerti gitu. Katanya loh nih. Penghobis ya, penghobis. Ngepis beda karo atlet. Kalau Iya, atlet, iya. latihannya kan udah beda. Oke, itu tadi. Jadi salah satu poin pentingnya adalah ikut komunitas nih. Nah, terus kan terus sampai pada akhirnya tertantang buat upgrade sepeda. Karena merasa mungkin sepeda yang pada saat sekarang ini mengganggu performa tubuh. Iya nggak? Iya toh? Iya. Artinya pasti pada saat itu punya bayangan, wah aku nek nggo sepeda sing luwih enteng mesti iso luwih banter. Oh ya, ya itu termasuk sih. Ya, Salah juga satunya sih. itu ya? Ya, salah satunya itu. Penting sih, sepeda memang ya selain dengkul ya tetap menunjang ya pasti ya. Oke. Nah, itu pentingnya ikut senior-senior kan juga itu. Jadi bisa bilangin, oh kalau di Solo bagusnya pakai sepeda apa. Kan sepeda kan banyak banget. Oh. Kalau Solo kan kebanyakan rutenya nanjak. Hmm. Jadi ya pakai sepeda wae sing climbing. Sing sesuai sama medan yang tempat kita tinggal ya. Itu kan membantu performa juga kan. Oke. Performa. Kayak iki barang kan aku dikon tuku si coach Chandra. Iya. Soalnya dia bakul. Iya, bakul makanya. Jadi di dalam komunitas pasti ada bakulnya. Ya nggak cuman bersepeda, ya ada temenan, ada teman makan, teman kongko-kongko, teman bisnis, kemudian dagang, entah dagang sepeda atau dagang baju atau jersey dan lain sebagainya. Ya itu adalah keuntungan, salah satu keuntungan kalau kita join di komunitas lah. Ya. Sebenarnya aku ngerti sih, artinya performa Ko Ferry ini meningkat ngerti. Yang dulu tak tinggal terus beberapa kali riding kan sama HM kan, wah Ko Ferry mesti ngarep ya aku neng buri. Gak tahu apakah Ko Ferry yang semakin cepat atau aku yang semakin loyo. Nah. Pada waktu itu kan nggak ada buktinya. Artinya aku nggak bisa membuktikan karena aku menerawang diriku sendiri dan dirimu kan ini. Nah terus kan tiba di hari race, kita tahu lah, kita bahas rute musuh ya. Rute musuh kan itu segmen musuh itu kan aku bisa nyelesain sekitar 26 menitan lebih kayak. Ko Ferry kan bisa 22 23 kali ya. 22 23. Nah itu kan startnya waktu dari race itu. Waktu race itu dari Tulung itu kan. Dari Tulung sampai ke finish itu kemarin aku 22 menit. 22 menit. Oke. Mungkin sampai yang perempatan pojok itu mungkin tambah 1 menit lagi. 23 mungkin. Perempatan pojok yang mana? Kan finishnya kan Tongkai. Tongkai aku 22 menit. Oh 22, oke. Tapi nek tambah finish kayak kan ngene soto pelem kan. Oh, nambah durasinya ya? Kalian 1 menit ya. Ya 23 mungkin ya kemarin itu. Ya sekitar itulah. Nah itu 22, 23 itu menurut saya angka yang sangat susah aku dapetin juga di angka itu. Nah itu Ko Ferry kemarin bisa dapet itu. Nah kita mau bahas nih, sebenarnya kalau kita bedah nih Ko Ferry, di hari sebelumnya persiapannya persiapan ada sih. Nah, sedikit persiapan ada. Apa ya nih? Mungkin kemarin tuh aku goesnya iwir-iwir dulu hari sebelumnya. Hari sebelumnya itu kan race-nya kan Jumat ya. Jumat itu. Terus Rabu aku rest dulu, istirahat. Oh, Selasa push dulu di musuh. Oke. Race-nya Jumat ya. Selasa kita nge-push. Saya nge-push. Ko Ferry nge-push. Terus Rabu saya rest. Istirahat. Oke. Terus Kamis iwir-iwir zona 2. Berarti nggak keringatan sama sekali? Nggak keringatan sama sekali. Oke. Tapi arahnya
Karangpandan, jauh sih, lumayan jauh. Tapi zona 2. Ya, paling cuma speed 10, speed 15. Cuman buat biar kakinya nggak kaku. Katanya gitu. Ya udah saya ikutin. Bener-bener zona 2 itu. Paling heart rate cuma mentok 120. 110, 120. Berarti jangan sampai ikut peleton ya itu ya? Kayak gitu ya? Jangan sampai ikut peleton. Karena H-1 kan masih kerasa pasti. Nah, terus Jumatnya race. Nah, itu kan karena gini, pengalaman saya, kalau biasanya kan musuk Selasa. Kalau Senin kan saya seringnya ikut HM. Nah, biasanya itu kalau Selasa musuk itu, kalau Senin ikut HM, Selasanya udah habis. Kakinya nggak kuat, kemeng ngabueh biasanya. Sing pada saat Minggu itu nggak ikut HM? Ikut. Maksudnya kalau mau nge-push hari ini, hari main satunya tuh jangan nge-push. Kalau atlet beda cerita. Kalau aku. Nah itu dari pelajaran kan itu, H-1 pokoknya jangan nge-push. Karena selama ini aku musuk Selasa, Senin, HM itu Selasa habis-habisan, udah nggak kuat. Sikilnya kemeng kabeh. Jadi itu tak pelajari. Wah pokoknya H-1 jangan nge-push. Itu pasti habis nanti. Pas race itu pasti habis. Berarti penting untuk mengetahui kemampuan diri sebenarnya. Kemampuan diri sendiri ya. Mungkin kalau atlet-atlet nggak apa-apa. Beda latihan. Berarti kita harus tahu kapan kita nge-push sama kapan kita race. Ya, betul. Terus setelah itu? Tiba di waktu race nih. Paginya itu saya paling makan stref biasa yang bar itu satu, terus minum teh, terus minum madu, kabeh tambah nih. Ya paling itu sih. Udah. Biasanya paling paling madu apa. Ya paling makanan kecil biasalah, snack-snack. Berarti memang benar-benar prepare ya? Lumayan. Ben ra kemeng lho Mas. Kemeng terus anggar musuh. Terus berarti setelah itu playing start minum tadi ya, strap gel. Terus start. Itu kan katanya efeknya 30 menit. Katanya bakulnya. Sepahamku bertahan selama 30 menit. Oh ya maksudku kuwi, efeknya setelah bertahan selama 30 menit. Ya, padahal dari start sampai finish musuh kan nggak sampai. Nggak sampai, kan pas. Pas tuh. Nah, terus kan itu start berapa meter kan masih bareng tuh. Bareng. Terus tiba-tiba Mas Agus duluan tuh. Wah. Mas Agus duluan agak lama tuh. Lumayan. Nah, itu feelingku sudah ngerasa wah ini kena menang Mas Agus sih. Ngono ya? Feelingku loh. Karena Mas Agus dapat mentalnya. Ngono ya? Tuh. Dapat mentalnya. Artinya mungkin Ko Ferry mentalnya drop. Raya aku. Menurutku. Menurutmu ya? Pada saat itu. Gitu. Jadi wah ini kayaknya Ko Ferry ngoyak Mas Agus mustahil. Hal mustahil. Gitu. Terus itu berarti apakah salah satu strategi atau piye? Karena waktu itu kan udah speednya kalau nggak salah udah 28 ya. 28 atau 27. Kan paling udah stabil di 27, 28 musuk bawah itu. Baru 1-2 kilo kan itu? 27, 28. Nah, itu kan kalau pengalamanku kemarin aku nyoba musuk kan sering musuk nih. Kalau lebih dari itu, kalau aku speed 30 ke atas di situ, pasti di alas atau di musuk tengah itu pasti aku udah habis. Nah kan saya tahu itu. Makanya bagaimana supaya dari bawah sampai atas itu jangan sampai kehabisan tenaga. Nah itu saya ukur kemampuanku pas itu, ketemunya di paling enggak ya speed 27 itu tadi. Makanya aku yakin 27, dengan speed 27 ini aku pasti kuat sampai finish. Tanpa kehabisan tenaga. Tapi ada keyakinan. Harusnya kuat gitu. Ada keyakinan itu enggak sampai ngejar Mas Agus enggak? Aku yakin pasti kekejar. Karena kan aku lihat satannya Mas Agus juga waktu itu. Iseng-iseng lah. Kan dikirimin di grup itu. Ini lu panas-panasan. Panas-panasan nih grup toh. Ini lu Mas Agus ketune sing ngene tak delok. Ya weh.
Karena itu waktunya paling sama aku kan bedanya 30 detikan ya. Ya banter Mas Agus. Waktu yang Ya. Itu sekitar 30 detikan. Nah, 30 detik itu kan waktu itu speedku nggak sampai 27. Paling speedku 25-an gitu. Ya. Nah, kalau aku tak bikin speed 27 sekarang ini pasti kekejar lah intinya gitu. Pasti kekejar. Oke. Pasti kekejar. Nggak tahu di mana, waktu di alas apa alas karet apa alas karet. Waktu tanjakan terakhir nggak tahu. Tapi aku yakin pasti minimal kelihatan gitulah. Berarti nggak terlena ya? Nggak terlena Nggak. sama Mas Agus ya? Artinya nek Waktu itu nggak. dia wis ngegas iki nggak terlena ya? Ora ya aku biasa. Iya sih. Ya cuman kaget kok banter banget nih cerita. Tapi aku yakin pasti kelihatan lagi, cuman nggak tahu di mana gitu. Kira-kira lah. Gitu. Artinya Karena itu, udah tak setting gitu, maksudnya tahu catatan dia sama aku kan nggak jauh-jauh banget. Harusnya masih kelihatan, walaupun dia di depanku tapi harusnya masih kelihatan gitu lah. Terus sekian kilometer itu konstan segitu ya? 27 Konstan. konstan. Memang sengaja aku harus bisa konstan. Nggak nambahin, Nggak. meskipun bisa nambahin. Bisa. Oke. Meskipun Tapi pada saat itu kondisinya Cover ini jalan 32 ya bisa. Bisa. Tapi rasa. Tapi rasa. Mesti entek karena dulu pernah tak coba. Pernah tak coba 30. Udah sampai sapi-sapi masuk itu bis nggak kuat. Udah langsung nggak kuat. Oke. Sekian kilometer terus sampai di Musuk Tengah nih. Musuk Tengah. Musuk Tengah di Musuk Tengah ini pasar Alfamart pertigaan ini. Oh ya. Nanti lo pasar pertigaan. Ngerti. Sudah kelihatan Mas Agus tuh. Udah kelihatan. Ternyata udah kelihatan. Itu berapa kilometer? Ya itu tengah-tengah lah. Itu kayaknya posisi tengah-tengah ya. Tengah-tengah ya. Sudah 50% perjalanan, 50% rute ya. Burung eneng no. Belum ada. Belum ada. Ya 30%-an. Ya, mungkin 35%, 30. berarti kelihatan Mas Agus ya. Udah kelihatan. Ternyata udah kelihatan. Setelah ngelewatin Musuk Tengah terus kan mepet belok nih. kiri itu. Oh ya. Terus kan wis sempat mepet kan. Saat durung belok kiri kan wis udah. Sudah sejajar Udah sama Mas sejajar Agus ya. Udah sejajar. Udah. Itu piye? Lega apa? Pokoknya ya. Wah, waktu itu ya nggak bisa mikir apa-apa. Pokoknya mikirnya konstan terus kalau bisa. Harus konstan terus sampai finish. Berarti orang Iya. mikir anu ya. Wah, kayak ketok ya. Yo sithik, cuman intine tetep kudu konstan gitu. Lebih penting itu. Kalau aku ya, waktu kemarin tuh. Berarti harus benar-benar Fokus di speed saya. Heeh. Harus atur fokus. nafas, atur Ya, mental, atur yang paling nafas itu. Atur nafas paling penting. penting. Berarti Atur artinya heart rate. mentalnya ini jangan sampai tergoyah. Mereka lebih cepat lah atau mereka kita sudah dapetin dia atau yang lainnya lah. Artinya kita harus tetap fokus di jaga Di speednya kita. Gitu. Karena kan kita udah tahu medannya, udah tahu lawannya gitu kan. Terus Lah kalau itu- belum tahu lawannya mungkin beda cerita ya. Mungkin ya. Mungkin ya. Terus setelah itu kemarin ngelewatin Mas Agus nih. Oh ya itu ya. Waktu Pas alas ya. Pas alas ya. Alas ya. Pas alas wis mulai tertinggal. Mulai tertinggal ya. Agusnya. Nah, aku udah sadar loh guys. Maksudnya deh. Rasa sadar nih wis maksudnya aku wis maju ngono ya rasa sadar aku. Ternyata aku sadarnya lagi lho kok wis aku wis dhewean. Orang ngerti nek wis tak tinggal ngono. Saking fokusnya Heeh. nonton iki ya. Pas alas ya kayak speed ya. Aku sampai lali loh, alas pertama atau alas kedua itu. Alas Pertama ya. lali aku. Lali. Nah, aku ya lali, Nah, ya. kita lihat. Nggak tahu aku. Ini nanti kan dipotongin sama di video yang sebelumnya. Ada. Hampir tidak sadar. Hampir tidak sadar. Hampir tidak Saking sadar. fokus menjaga itunya ya. Ya. Menjaga speed Ya, itu ya. tak kira Agus masih di belakangku dikit gitu loh, ngandul gitu. Ternyata, kok wis nyang. Tapi emang setelah Mbak Salib terus ngelewatin alas kae jauh terus sampai di finish. Sampai di finish terakhir tuh. Sampai di finish terakhir. Itu memang sudah benar-benar habis loh. Entek kok. Serah kuat.
Entek Aku tenan. lihat ekspresinya, wah ini nanti mangap-mangap. Entek tenan ning nggone tanjakan terakhir lho. Oke, Setelah kuat. nah dari pembahasan ini tadi kan yang bisa saya ambil itu ternyata mental itu penting banget sih. Ya deh. Banget. Jangan Di race itu ya? sampai tergoyah. Waktu race. Heeh. Penting. Jangan sampai Penting. tergoyah ya. Ya. Iku mau nek aku toh, terus ditinggal Mas Agus gitu. Oh. Wah, aku Boya. mesti drop kuwi. Kuwi boya. Mungkin tahu ya. Mungkin boya ya. Mungkin tahu ya. Kemungkinan lo ya. Karena ya Ngono ya? fitrahnya ya, artinya wah iki res kok, Cek. Masa aku santai. Ya udah sih. Ya iya sih. Menurutku sih Ya iya gitu. bener sih. Ketika lawanku ngebrek ya aku Boya ya pasti. iya no. Logikanya. Lah kuwi lagi awal-awal kok. Ya mungkin. Nek keri-keri ya tahu ya. Nah itu Eh, namanya. lah piye? Ya piye ya? Berarti salah satu tipsnya harus tricky. Artinya kalau ketika kita ngerti medannya lebih Ya lebih, bener lebih diuntungkan. lebih ngerti toh harus kapan ngepuse, kapan Kapan hendaknya, nge-push, kapan kapan kita break. break, kapan agak recovery dikit gitu-gitu. Oke. Musuk itu kan ada tempat recovery ini kan lumayan ada 2. Nek wis tak pelajari. Memang nggak bisa di-push di awal ya di musik itu. Ra iso. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah aku, Ah, kalau aku. Memang Kalau yang harus- kuat-kuat mungkin bisa. race kan sudah selesai ya, Ya. sudah yang berlalu-lalu kan sudah lalu ya sudah biarlah Ya. berlalu. Artinya orang goes kan pasti pengen cepat dengan waktu yang singkat gitu. Ada Ya. enggak ada Tips. pesan sendiri buat itu? Ya itu tadi nomor 1 itu harus konsisten. Oke. Konsisten. Jadi rutin, nggak terus sebulan terus bulan berikutnya berhenti Mandek. total. Ah, Itu pasti nggak bisa cepat naiknya. Oke. Harus rutin, paling nggak 2 hari sekali atau 3 hari sekali, tapi rutin itu terus. Oke, nggak usah mulu-mulu. Nggak usah mulu-mulu, Atau bener. terus. Oke, Itu pertama itu, kedua paling yaitu harus ngikut grup sama peleton yang lebih kuat. Jangan paling sampai nggak. salah pergaulan. Ya, Iya. yang lebih senior lah, ngikutnya Oke. yang lebih senior. Kalau di saya kan ngikutnya SCC. Oke. SCC kan di situ ada senior-senior kan banyak banget. Ada Bu Yuyu, ada Bu Chandra, Mbak Yamti. Dan jangan cuma nimbrung ikut sepedaan doang ya. Ya, Artinya juga harus sharing pengetahuan ya. iya. Kalau nggak tahu, tanya lah. Oke. Kok heart rate-ku tinggi ya? Gimana caranya ben ngelatih heart rate gitu-gitu. Oke. Terus cadence gimana? Oke. Terus kayak power, kapan harus latihan power, kapan Ngicik. harus ngicik. Nah, itu kan yang tahu kan senior-senior itu aku ya orang mudeng ya toh. Oke. Ya tanya gitu. Oke. Itu cepat nanti. Pasti cepat. Ya itu aja udah cukup. Oke. Udah cukup. Pasti nanti cepat naiknya. Apalagi ikut itu Senin. Wah, wis. Happy Monday maksudnya Senin gitu. Wah, itu. Oke, segitu dulu Ko Ferry. Thank you banget. Oke. Thank you. Kita sudah sharing, artinya ini bukan maksud untuk menggurui, ini hanya sekedar sharing Ya. yang sudah pernah dialami Ko Ferry. Wah, semoga bisa diambil manfaatnya. Ya, kita ikut seneng lah ya Ko Ferry ya. Sampai Thank you. ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Thank you. Thank you Ko Ferry. Thank you.